Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran itu hukumnya gimana, Anwar? Wajib. Sunat. Ya, secara umum sunat. Yang wajib itu Fatihah ketika di dalam sholat, ya. Selain itu sunat. Tapi yang terbaik baca Al-Quran adalah dalam sholat. Misalnya kamu sudah Fatihah, terus baca surat-surat kan dalam sholat itu ya. Nah itu maksudnya. Setelah Fatihah, kemudian baca surat-surat. Nah surat yang sesudah Fatihah itu kan sunat, tapi itu yang terbaik. Tolong diingat-ingat ya. Kemudian setelah itu baca Al-Quran itu adalah di luar sholat yang lebih utama tuh pahalanya. Kata Nabi dari Sayyidina Aisyah, qiraatul Qur'ani fi shalah afdalu min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah. Membaca Al-Quran di dalam sholat maksudnya setelah Al-Fatihah ya, karena Fatihah makan wajib ya. Setelah Fatihah kita baca surat-surat yang lain. Untuk apa? Udah baca Fatihah lagi. Ngerti nggak, War? Nu Fatihah nu pertama kan wajib. Nu kedua tuh apa udah apa Fatihah? Enggak ada Fatihah. Cuma Fatihah kedua mah hukumnya sunat gitu. Itu paling sangat besar dibanding baca Al-Quran di luar sholat. Misalnya kamu tadarusan ya. Di luar sholat lah baca Quran. Pahala di dalam sholat lebih besar. Makanya Pak berusaha beli ini nih. Cuma pas Bapak pakai Quran ini, mungkin kalau Bapak udah tua ya agak jauh. Jadi ada beberapa huruf yang nggak kelihatan gitu Anwar. Jadi Bapak harus beli yang besar itu berapa? 160 katanya. Ini kan 2,5. Itu 160. Bapak pernah nanya di online mah ya, lengkap sama Quran tahun 8,5. Mahal tim untung nggak jadi dulu Pak. Ya maksudnya teh sebab Alnar kalau kita baca Quran ya dalam sholat itu enak, semangat kan, kita ganti-ganti terus suratnya ya. Misal Al-Baqarah kan halaman pertama itu satu rakaat, halaman kedua rakaat yang lain kan, jadi satu sholat tuh 2 halaman. Bapak pernah ngalamin soalnya waktu di mana di komplek tuh 1,5 Anwar tamat Al-Quran, jadikan ini sholat yang jahar ya, Isya, maghrib dan subuh. Tuh. Kemarin juga udah coba udah berapa sampai Al-Baqarah hampir habis, tapi aduh Pak takut ini gitu ya, nggak enak pandangannya gitu. Jadi baca Al-Quran di dalam sholat pahalanya lebih besar ketimbang baca Al-Quran di luar sholat. Wa qiraatul Qur'ani fi ghairi sholati afdalu minat tasbih wa takbir. Nah baca Al-Quran di luar salat itu pahalanya lebih besar daripada dikir. Misal baca tasbih, takbir, tahmid ya. Gitu. Jadi bibir kita enggak kering terus aja ngunyem gitu. Sedangkan wa takbir abdolu minas sedekah. Nah dikir tasbih, takbir, tahmid misalnya itu pahalanya itu lebih besar daripada sedekah. Sedekah misalnya ngasih orang 500.000, 1.000.000, dibandingkan dengan dikir mah masih tinggi dikir pahalanya. Wasadaqatu afdalu minasyam. Nah, sedekah pahalanya lebih tinggi daripada saum sunat. Wasaumu junatun kata Nabi itu. Padahal saum itu bisa menutup pintu neraka. Orang akan masuk neraka jika suka saum sunat asal ikhlas, apalagi jika sedekah, apalagi jika tasbih, takbir dan tahmid misalnya, zikir ya. Salawat juga sama. Salawat itu sama setingkat dengan takbir dan tahmid kalau dipakai wirid. Itu lebih tinggi pahala daripada sedekah. Kemudian baca Quran lebih tinggi lagi di luar sholat. Baca Quran sholat lebih tinggi lagi. Jadi itulah ya. Nah kita Bapak sendiri pingin gitu kalau sholat tuh nanti udah punya uang Bapak mau beli ya Quran yang besar itu. Jadi bisa terus sholat tuh pakai Quran. Kalau bisa tamat lah. Ini sebenarnya harus diusahakan oleh kita semua, termasuk di masjid ya. Bapak udah usul ke Pak Hendra. Kan Pak Hendra kadang suka baca Al-Baqarah. Sayang gitu kan. Kalau tidak sampai tamat gitu. Bapak kasih saran, tapi mungkin belum terpikir oleh beliau. Karena memang dalilnya belum Bapak bacakan gitu.
Itu hadis. Kita tuh harus iman tuh percaya kepada Nabi kan. Jadi itu Anwar ya, urutan amal sunnah ya. Pertama baca Quran di dalam sholat. Nah, jadi kalau kita hafal beberapa surat nggak apa-apa, itu baca Fatihah, kemudian baca suratnya 2-3 misalnya yang panjang-panjang yang kita suka gitu. Ulik makanya lagunya juga biar kita senang. Jadi kita sholat tuh harus senang dengan bacaan kita gitu ya. Karena kalau kita nggak suka dengan bacaan kita, malas bacanya gitu. Sekali lagi, menurut hadis itu baca Al-Quran dalam sholat pahalanya lebih besar ketimbang baca Quran di luar sholat. Baca Quran di luar sholat pahalanya lebih besar daripada takbir, tasbih, dan tahmid, berzikir maksudnya ya. Dan takbir dan tasbih lebih besar pahalanya daripada sedekah, sedangkan sedekah lebih besar pahalanya daripada saum sunat. Padahal saum sunat itu bisa menutup pintu neraka. Nah, kemudian untuk baca Al-Quran itu disunahkan kita berta'awudz, beristi'adzah. Waktu bapak kecil mah bilangnya ta'awud, padahal yang benar itu ta'awudz. Kita mah suka disingkat lah, cadas, padahal cicadas gitu. Berem, malah ciberem. Ta'awud juga disebut ta'ud. Jadi ada dua namanya. Pertama ta'awud apa? Ta'awuz. Kedua isti'adzah apa? Isti'adzah. Terus apa ya, anak bapak kan santri, anak bapak mah. Yang lain juga dengar kan tahu. Kenapa kita harus baca ta'awud? Ya itu kan disunahkan oleh Allah ya di Al-Qur'an kan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang dirajam. Anda punya musuh enggak? Punya musuh enggak? Belum. Sebenarnya musuh abadi manusia itu adalah setan. Ya, dalam Quran disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi ada orang berpikiran yang paling enak itu nggak pernah punya musuh, nggak bisa. Sudah diproklamirkan oleh Allah kita punya musuh setan. Cuma musuhnya nggak kelihatan. Dia lihat kita tidak lihat dia. Akhirnya gimana? Kita sering dibokong, ya, gitu, curang gitu. Nah, gimana supaya kita tidak kena pukulan, tidak kena serangan setan? Yang kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena setan tidak lihat Allah, kita pun tidak lihat Allah. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah membuat hijab antara kita dengan setan. Setan jadi nggak bisa mukul, nggak bisa nyerang. Kenapa? Karena Allah lihat kita dan Allah lihat setan juga. Jadi tahu gerakan setan itu kelihatan oleh Allah gitu. Allah bisa menghalau. Itu ya. Jadi apa korelasinya membaca ta'awud itu apa? Karena bisa aja kita baca Quran misalnya tidak baca ta'awud, setan mengganggu ya, karena dia juga tahu Al-Quran itu. Terutama iblis tahu. Jadi itu kan kalau sudah diproklamirkan oleh Allah harus ta'awud, ketika baca itu betul Allah membuat hijab penghalang. Jadi setan nggak bisa bergerak gitu. Sama seperti makan lah, misalnya kita makan nggak baca basmalah ya misalnya. Ya kan ikut makan juga. Pas tengah-tengah kita ingat baca lagi misalnya bismillahi awalahu wa akhirahu ya. Langsung muntah setan itu makan. Jadi nggak bisa makan lagi. Ya, dalam hadis begitu. Jadi setan itu kurus, makanya kita harus baca basmalah walaupun dalam hati gitu ya. Minimal itu. Memang ada baca yang udah biasa bagus tuh ya, tapi setidaknya bismillah lah dalam segala kegiatan kebaikan ya, minimal gitu. Jadi kita unjuk-unjuk kepada Allah karena apa yang kita lakukan hakikatnya dari Allah, baik itu dari Allah, buruk juga hakikatnya dari Allah. Cuma kalau buruk jangan ditudingkan ke Allah, nggak sopan gitu, doraka. Dalam hati mah baik buruk dari Allah, tapi dalam ucapan mah kalau baik tudingkan kepada Allah, kalau buruk tudingkan kepada kesalahan kita atau karena gangguan setan gitu. Nah, jadi yang kedua untuk baca Al-Quran harus disunahkan ya, baca ta'awudz. Anwar, antara ta'awudz dengan basmalah dengan surat itu ada 4 caranya. Cara membaca ta'awudz, basmalah dan surah. Pertama, diputus-putus semua. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti ya. Itu maksud diputus itu begitu, berhenti. Waqaf. Kemudian baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi, putus lagi maksudnya gitu. Baru alif lam misalnya. Qul huwallahu ahad.
Itu cara yang pertama, itu yang paling banyak dilakukan. Yang kedua disambung semuanya, Anwar. Nah, kalau disambung semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mi-nya harus dibaca. Disambung dengan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul, nya dibaca juga. Kalau disambung di wasol ya. Bahasa tajwidnya di wasol. Kalau diberhentikan di wakop. Jadi cara membaca ta'awudz basmalah dan surat ada 4 macam. Baru 2 tadi ya. Pertama diputus semua. Jadi bismillah ta'awudz dulu, kemudian dia basmalah dulu, dia baru surat. Yang kedua disambung semua. Itu harus panjang napas, Anwar, tarik napas dulu. Tahan, kayak orang nyelam lah. Tahan. Kita baca. Kalau kuat tahan aja dulu, kalau nggak kuat keluarin sedikit-sedikit napasnya gitu. Jadi nggak dengan banyak nyimpan napas dalam perut itu intonasi kuat, Anwar, walaupun kita tidak punya lagu misalnya, tapi kedengaran jelas huruf-huruf Al-Quran itu. Paham ya? Biasakan kalau mau baca sendiri, tarik napas, ditahan, baca Quran. Kalau napas mau habis, bacaan belum selesai, bacaan segera hentikan. Nggak wakaf sebenarnya boleh di mana aja, Anwar. Ya. Jadi ada keselarasan antara napas dengan bacaan. Bapak sering ngajar ibu-ibu, mereka nggak ngerti kan. Di rumah lancar cenah Pak Ustaz, nah di masjid cenah luar ibu lain. Ibu-ibu nanti ngatur napas anu di haheho. Da ari ngaji di banyak orang mah asa budak-budak ya teh, setan ya. Jadi nanti fokus anu disaralah bacaan ibu-ibu teh. Bapak sok disengserikeun ibu teh. Ibu harus ngerti tekniknya atuh ceng teh. Tarik napas. Dan kita nggak boleh merasa dikejar-kejar orang lain dah, emang ada yang ngejar. Justru orang lain tuh pengen dengar bacaan kita yang benar gitu kan. Biasa Anwar namanya apa? Grogi demam panggung ya gitu ya. Biasa aja. Tapi kan kamu laki-laki mungkin nggak seperti ibu gitulah. Tapi itu kebanyakan ibu-ibu itu napasnya nggak teratur. Capek Anwar emang. Jadi bacaan belum beres, napas sudah berhenti kan, balik napas akhirnya berhenti napas, naik napas di baca deh. Ketahuan itu bagaimanapun ya. Makanya jangan begitu ya. Kalau udah nggak kuat nih napas, segala bacaan harus lebih dahulu. Napas harus terakhir berhentinya gitu. Kemudian yang ketiga, ta'awudz dengan basmalah disambung, dipisah dengan surat. Misalnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru qul huwallahu ahad. Cara yang keempat itu ta'awudz sendiri, basmalah dengan surah disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Paham? Nah, diingat ya. Beneran pakai direkam ya, karena YouTube kan biar kapan kamu lupa bisa dilihat ya. Jadi itu cara membaca ta'awudz, basmalah dan surah. Ada 4 macam, semuanya boleh ya. Nah, sekarang kita ke Al-Fatihah nih. Al-Fatihah ini di atasnya dituliskan kan Suratul Fatihah ya. Namanya surah Al-Fatihah. Makiyatun, diturunkan di kota Mekah ya. Kalau Madinah berarti Madaniyah ya, itu kota Madinah. Karena Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi di Mekah atau di Madinah. Kalau Nabi udah di Madinah berarti itu kebanyakan ayat-ayat hukum, Anwar. Karena kan udah aman gitu ya. Ketika di Mekah mah belum aman, itu banyaknya ayat-ayat tentang tauhid. Jadi Al-Quran yang 6.666 ayat menurut Siti yang Aisyah ya. Ayat hukum itu hanya 500-an, Anwar. 500 lebih lah. Yang 6.000-nya apa coba? Itulah tentang tauhid, tentang takbir, tasbih, tahmid, syukur gitu. Ayat hukumnya hanya 500 yang jadi rujukan hukum fikih, Anwar. 500 itu ditambah dengan hadis mungkin. Jadi hukum. Nah, kita ke surah yang pertama, ke ayat pertama ya. Bis, ini mengucapkan sin harus bersih. Harus idhar. Bis. Ini sin kecil, Anwar, jadi giginya kena. Bis, lihat apa? Bis, ya. Kalau shin besar, itu tidak kena giginya. Shin, shin, syai,
syai. Tapi ada udara keluar, jadi sebutnya tapashi ya. Kalau kamu dekat pasti kena semprot gitu kan. Pengucapannya beda. Sin yang kecil ya, giginya harus kena nih, karena di situ keluarnya. Sin, kalau yang besar titik 3 giginya jangan kena, renggang gitu. Shin, beda ya. Itu ketahuan kalau kita benar pengucapan oleh orang yang ahli, kedengaran bedanya gitu. Nah ini yang kadang-kadang oleh imam-imam nggak diperhatiin Anwar, karena kebanyakan imam kan nggak belajar tajwid ya. Itu repotnya. Bapak pernah di alam malah, waduh, atau menjadi merusak bacaan nate. Gimana bapak nggak bisa ngeritik kan? Kalau dia nanya, bapak dijelaskan. Kalau bapak dikritik, kesinggung. Orang bodoh kalau disinggung marah, Anwar. Tapi ini harus diperbaiki nih, gitu kan? Nah, kebetulan pernah bapak dijadikan imam kan? Enak kan? Tiap bapak kan dijadikan imam. Bapak teh ingin ngasih contoh berdasarkan apa yang kita ketahui dari hadis ya. Kebetulan situ ada ning ini kamar. Bapak ke Al-Qur'an ngajak teh. Ke Al-Qur'an. Kenapa? Karena Anwar kalau kita baca Al-Qur'an dilihat ya. Lihat. Kalau salah bisa diulang. Tapi kalau jadi imam ditalar, salah gugup Anwar. Jadi tambah salah. Jadi lain fokus gitu. Jangan kalau salah teh enggak bisa mengulang. Kan dia lupa. Tapi yang di belakang dengar. Makanya Pak saranin ke Pak Indra kalau bisa pakai ini gitu. Kata Pak Upen ada, mungkin kapan-kapan apa sampaikan lagi lah. Itu untuk keistimewaan sholat. Nah, enak lagi pula kan. Sekarang kan jadi imam itu beban Anwar. Surat tadi ya. Makmum mah mungkin teu bosan kan imamna, bosan sorangan gitu kan. Tapi kalau baca dari awal ya. Misalnya halaman ya ayat rakaat pertama, rakaat kedua halaman lagi, besoknya dibuka gitu kan gampang gitu. Udah Bapak alamin soalnya. Mantap gitulah, mantap. Jong kan tamat Anwar. Tamat. Apa itu banyak faedahnya. Banyak di antara makmum itu kan mungkin mereka enggak bisa baca Al-Qur'an ya. Enggak bisa. Jadi rek kumaha atuh. Ngadenger oge da teu bisa baca. Arek itu mah imam menakan terus we runutnya. Enggak bisa kamu jaga jadi imam. Pakai Al-Qur'an baca. Jadi orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an dengar. Kalau dia aktif nggak makmum berarti kan dia ikut kita. Kalau kita tamat dia juga tamat gitu kan, tuh banyak sekali faedahnya. Nah, harus pengucapan sinnya bersih ya. Jangan bismillah, salah itu. Bismil. Nah, setelah mil nih ada alif lamnya Anwar ya. Setelah alif lam ada lam. Alif lam menghadapi lam disebutnya alif lam syamsiyah. Apa? Alif lam syamsiyah. Nah, jadi alif lam syamsiyah itu alif lam yang pertama tidak kedengaran, tersamarkan oleh lam yang kedua. Yang terdengarnya lam yang kedua. Bismillah. Atau pingin gampang buat kamu aja ya. Nah, ini setelah alif lam ada tanda tasdid. Setiap alif lam bertemu tasdid pasti alif lam syamsiyah. Apa Anwar? Samsiah. Tahu samsiah artinya? Jelas. Matahari. Oh, kebalik. Samsiah. Kalau yang jelas mah tadi idhar. Idhar ya. Ini samsiah. Samsiah itu matahari. Kenapa? Karena bacaan alif lam itu tersamarkan. Seperti kita lihat matahari nggak bisa jelas kan? Samar. Oh, yang jelas mah satu lagi komariah, bulan ya. Nah, alif lam komariah itu alif lam yang jelas. Itu tandanya setelah alif lam sukun Anwar. Tapi yang sukun itu lamnya, seperti alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Nah, ini alif lam apa? Komariah. Jadi yang benar itu kan alif lam menghadapi ha itu, karena ha harap komariah. Tapi bisa lupa karena hurufnya ya tanah sukun. Setelah alif lam kemudian disukun lamnya, alif lam komariah. Komariah itu bulan. Kita bisa melihat bulan dengan jelas. Demikian juga pada al-komariah itu dibaca jelas, terdengar L-nya. Kalau samsiah justru tersamarkan L-nya itu. Tersamarkan. Ini kebetulan sama lam sama lamnya. Jadi walaupun samar seperti lam gitu. Tapi ini maksudnya samsiah ini. Kan huruf ya itu ada 28. Dengar ya. Udah sepakat itu ahli qiraah. Jadi alif sama hamzah dihitung 1. Kalau berdasarkan itu. Nah, yang 28 itu Anwar dibagi 2. Jadi masing-masing 14. Alif lam bertemu dengan huruf komariah yang 14. Disebutnya al-komariah. Alif lam yang bertemu dengan huruf 14 lainnya yang samsiah disebut alif lam samsiah. Pernah belajar enggak itu? Nah, jadi sekalian tadi Bapak ya.
Jadi bismil, nah mil ini menghadapi alif lam ya. Ini alif lam samsiah ya, karena ada alif lam menghadapi lam atau alif lam kemudian tasdid ya. Nah sebenarnya ini mah rahasia buat kita aja ya, yang khusus ngaji gitu bisa lupa. Da anu bener mah iya alif lam menghadapi lam teh harap samsiah. Karena alif samsiah ada 14, harap qamariyah ya 14. Bismillah. Nah ini dibaca 2 harkat. Namanya mad tabi'i. Apa namanya? Mad tabi'i. Mad panjang tabi'i asli, panjang asli. Berapa harkat? 2 ketukan harkatnya. Bismillah la ya. Tandanya apa ini mad tabi'i? Patah berdiri. Setiap patah berdiri di atas selain hamzah. Jadi huruf J 28. Kalau berdiri di atas selain hamzah berarti di atas huruf yang 27 lainnya, ya. Itu disebut mad tabi'i. Panjangnya berapa harkat? 2 harkat. Mad panjang tabi'i asli. Sebenarnya Anwar tanda mad tabi'i itu ada 4. Ada berapa? 4. Ini baru 1 nih. Patah berdiri di atas lam atau patah berdiri di atas selain hamzah. Kenapa? Karena di atas hamzah namanya mad badal, bukan mad tabi'i. Tapi sama 2 harkat. Istilah aja yang beda. Jadi di atas huruf 27 huruf yang lainnya selain hamzah itu mad tabi'i namanya ya. Bismillahir. Nah, hir juga ada alif lam nih. Menghadapi ro atau alif lam bertemu tasdid. Berarti ini alif lam samsiah juga. Bismillahir. Hir. Itu harus kedengaran ro-nya ya karena bertasdid nih. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga patah berdiri sama. Ini juga mad tabi'i. Berapa harkat? 2. Jadi udah 2 nih mad tabi'i. Alif lam juga udah 2 ya. Dua-duanya alif lam samsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga sama, ada alif lam lagi. Alif lam apa ini? Samsiah juga ya, karena ada alif lam menghadapi ro. Ro termasuk harap samsiah atau alif lam bertemu tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu mad tabi'i Anwar. Mad tabi'i 2 harkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan mad tabi'i ya, la, kemudian mad tabi'i. Ini juga hi mad tabi'i. Berarti tanda mad tabi'i itu udah ketemu 2 ya. Pertama patah berdiri di atas selain hamzah. Kedua ini nih, kasrah bertemu ya sukun. Apa? Kasrah bertemu ya sukun. Nah, itu mad tabi'i. Kan ada 4 berdua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan hi dibaca 2 harkat? Kapan? Yaitu ketika bismillah ini disambung dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu harus 2 harkat itu kan disambung di wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau disambung ya, hi dibaca 2 harkat, disebutnya mad tabi'i. Bagaimana kalau nggak disambung? Kalau disambung Anwar, hi kan 2 harkat mad tabi'i ya. Nah, mim ini wajib dimatikan dalam bacaan. Aturan setiap kita mewakofkan kalimah, huruf akhirnya harus dimatikan. Nah ini hi kan 2 harkat, ketemu huruf lain di depannya yang dimatikan karena wakof. Maka itu harus ditambah. 2 ditambah 4 jadi 6 harkat. Namanya berubah, bukan mad tabi'i tapi jadi mad arid lis sukun. Apa? Mad arid lis sukun. Ya, mad panjang, arid itu baru, lis sukun karena disukun. Jadi panjang karena baru disukun. Yang disukun itu apa? Mimnya. Disukun juga dalam bacaan, dalam ucapan. Jangan dirubah ini sama kamu disukun. Tidak boleh ya. Salah dan nyahuanan. Oh iya salah iya diwakofkan ku disukunkan. Takwal ku guru naga. Jadi hi itu jadi mad tabi'i ketika di wasol. Ya. Ketika di wakof jadi mad arid lis sukun. Jadi hukum itu bergantian. Tergantung kamu.
Gimana bacanya? Ya. Kalau misalnya kamu baca begini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalnya, hina disebutna naon? Mata Atau berapa harkat? 2. Kalau gini, Bismillahirrahmanirrahim. Himna disebutna naon? Mad arid li sukun. Berapa harkat? 6 harkat. Jadi nggak bisa dua-duanya jadi hukum, nggak, salah satunya tergantung bacaan. Siapa aja yang bacanya, ya. Nah, itu harus dipahami. Pahami. Sok jadikan ieu mad arid, udah diwakaf bacanya. Jadi 6 harkat. Itu dalam salat wajib, Anwar. Wajib. Kalau kamu nggak tahu tajwidnya, baca nggak akan dapat pahala itu. Jangan salah. Islam itu sangat efektif. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu langsung ditolak gitu, Anwar. Makanya harus selalu ngaji, usahakan. Bapak syukur kalian, ilmu cukup lah. Dia ngaji enak apa kan, wah jadi santri geus kolot ge nya, rugina. Zaman Nabi sok udah para tua, Anwar, jadi santri. Tapi karena sungguh-sungguh sampai katalar Al-Qur'an. Sehingga ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi perang melawan Musailamah Al-Kadzab, ya itu memang Islam menang, tapi ruginya itu 700 sahabat yang hafal Al-Quran meninggal semua, Anwar. Sehingga timbul pemikiran dari Sayyidina Umar yang cerdas, wah Abu Bakar gimana nih, orang yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal, lama-lama yang hafal mati semua. Gimana umat ke depan, nggak ada yang hafal. Gimana kalau dibukukan Al-Quran? Nah, pertama Sayyidina Abu Bakar juga keberatan, Anwar. Waduh, nggak ada contohnya dari Nabi kan, nggak boleh. Ya tapi gimana umat nggak bisa baca Quran kantinya? Mungkin Abu Bakar akan cerdas berpikir, oh iya ya, udahlah, ya, kita bukukan aja gitu. Mulanya tuh begitu, mulai dibukukan itu. Kemudian mereka mendatangi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu kan sekretaris pribadi Rasulullah ya, karena Rasulullah kan nggak bisa baca tulis. Nah, jadi setiap Rasulullah menerima wahyu, Zaid yang menuliskannya itu, Anwar, Rasulullah oleh Rasul. Untuk menjaga lupa gitu kan. Ditulis oleh Zaid, tapi kan tidak dalam buku, satu buku gitu waktu itu ya, jadi tercecer gitulah. Ada yang di pelepah korma, ada yang di tulang-tulang onta gitu ya. Nah, ditulis. Karena Zaid kan bisa menulis, Rasul kan nggak bisa. Ditulis sama Zaid. Sampai saatnya ge pakai ini dengan Al-Quran. Ku Ali stempel nate gitu, stempel Rasulullah. Kan Rasulullah juga suka bikin surat, ngirim surat gitu ya, yang nulisnya Zaid bin Sabit ke raja-raja di dunia waktu itu ya, mempromosikan Islam. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu tergantung kamu bacanya. Kalau kamu mewakafkan wajib jadi 6 harkat, mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 6 ketukan. Itu standar ya. 6 detik lah. Gimana? Bisa dimengerti? Ada yang bertanyakan? Nah, syukur. Kalau itu Bapak pengen dengar kamu baca sok dari basmalah sampai waladolin. Udah itu selesai. Silakan. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus. Cuma apa saran sedikit ya, ha antara ha dengan ha itu dibedakan sedikit ya. Jangan sampai sama. Nah, kemudian tadi satu lagi zal yang ini nih ya, zal karena orang lain ada yang diganti dengan za, lazina, salah itu ya. Salah karena nggak belajar tajwid tuh, jadi imam lagi, wah ngeri itu kan termasuk dosa itu.
Ya, makanya harus berguru tuh ya. Kalau zal itu Anwar pengucapannya gini, lihat Bapak nih. Lidah gigit sama gigi atas ya. Zal, baru ucapkan. Coba bisa nggak? Zal. Nah gitu. Ada 3 huruf yang sama seperti itu pengucapannya. Pertama zal, kedua sa. Sok. Sa. Nah, ketiga zo. Zo. Gimana? Zo. Gigit dulu. Zo. Nah gitu ya. Yang ada ekornya zo gitu. Kalau yang ke bawah ekor itu dod. Itu mah gini Anwar, ini kan lidah. Ya, lidah nih. Nah, yang pinggir itu ditekan, diantarkan gitu karena gusi atas, gigi atas. Lalu dipampatkan sedikit, dipecahkan. Dod. Dod. Walabdo. Walabdo. Beda dengan minazo. Minazolimin atau zo. Sama dengan zal ya pengucapannya. Minazolimin imah waladhdallin. Ya. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.